pujian baginya. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua naikkan pujian baginya. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kemenangan
Yesus sahabatku. Ayo tepuk tangan. Teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus sahabatku. Yeay! Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaik
kita mau mendengarkan firman. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman. Engkau berbicara lewat hamba Tuhan yang ada, supaya kami bisa mendapatkan firman dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-temanku, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus loh. Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kalinya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Yesus. Nah, hari ini aku mau cerita tentang bagaimana Simon Petrus ketika ikut Yesus sebagai muridnya. Suatu ketika, Petrus yang biasanya bersama murid-murid Tuhan, yang lainnya naik kapal. Dan ternyata ada badai yang mengombang-ambingkan kapalnya. Mereka sangat ketakutan, dan kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Kalau Yesus datang dengan kapal itu sudah biasa ya. Ini keren loh teman-teman. Yesus datang dengan cara berjalan di atas air. Petrus dan murid-murid yang lain pun terkejut. Sampai-sampai mereka berkata itu hantu dan berteriak karena mereka ketakutan. Dan Yesus pun berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus ingin membuktikan apakah benar-benar Yesus atau bukan. Petrus pun berkata kepada Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Yesus pun meminta Petrus untuk datang kepadanya. Petrus melakukannya dan datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Tapi teman-teman, Petrus pun mulai ragu dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada satu cerita lagi loh, masih dari murid yang sama yaitu Petrus. Ketika Petrus sedang berangkat untuk menangkap ikan, dan ternyata tidak ada ikan yang didapatkan, Tuhan Yesus mendatangi Petrus dan teman-temannya. Tuhan memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya sekali lagi ke sebelah kanan. Petrus tanpa keraguan, ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Jala Petrus pun terisi dengan ikan, jumlahnya 153 ekor. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Petrus pun menjawab iya. Sampai 3 kali Yesus bertanya dan jawabannya tetap sama. Siapa di sini yang mau berkata bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus? Di Matius 28 ayat 19-20 tertulis, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus mau ketika kita dipanggil olehnya, kita mau berkata, "Ya, aku mau Tuhan." Seperti murid-muridnya yang mau selalu mendengarkan semua perintahnya. Melakukan dengan penuh ketaatan tanpa ada keraguan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan mau Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan buat semua pesan-Mu. Kami mau Tuhan mendengarkan semua panggilan-Mu. Dan kami mau melakukan semua perintah-Mu dengan ketaatan sebagai tanda kami mengasihi-Mu sampai akhir. Bantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Terima kasih Tuhan buat semua pelajaran yang sudah kami terima hari ini. Kami minta penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Jagai kami, lindungi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.